Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, di sebelah gua sudah ada mobil yang mewah, tapi harganya fantastis banget, yaitu Denza D9. Nah, ini kemarin baru diluncurkan harganya, dan harganya, wah gila sih. Gue bingung, harganya itu 950 juta rupiah. Yang dimana kalau kita lihat mobilnya kan kayak mobil Alphard gitu ya kan. Terus tapi dia listrik. Tapi harganya hampir setengah dari Alphard. 950 juta rupiah. Wah gila. Gue bingung, maksudnya dengan harga segitu mereka ngeluarin lagi Denza D9. Ya memang Denza itu sub-brandnya dari BYD. Harganya di bawah 1M, tapi secara mobilnya itu setara dengan Alphard yang harganya hampir 2M lah. Ini hampir setengahnya. Wah gila, ini gila banget mobil, menurut gue harganya gila banget. Nah di sini gue akan review sedikit mengenai mobil ini dan mungkin akan ngasih tahu kira-kira mungkin ada benefit apa kalau kalian membeli mobil ini. Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, sekarang kita bahas dari sisi eksteriornya. Ya, Denza D9 ini sebenarnya mirip banget dengan Alphard karena emang kelasnya itu di MPV luxury. Kalau mungkin secara head to head ya itu bisa ke Maxus Miva 9 ataupun Zeekr 009, tapi Zeekr itu premium kelas banget dan harganya wah gila-gilaan. Ini harganya di bawah dari kompetitor langsung, di bawah 1M. Gila. Dari tampilannya bisa kita lihat ini adalah mobil listrik yang dimana dia untuk grillnya tuh nggak ada lubang angin, cuman ada ketutup lah, secara grill ketutup, dan desainnya ini dia kayak garis-garis taring gitu, keren. Ini garis-garis taring, warnanya dia bukan chrome tapi kayak silver matte gitu, sehingga membuat ini elegan, enggak bikin terlalu lebay, tapi ini elegan menurut gua. Dan logonya dia sudah logo Denza, keren. Terus dari bagian matanya, ini mata headlampnya manis banget. Lihat untuk lampu kecil tuh, keren banget, derel keren banget. Dan ini sudah LED projector. Terus kita turun lagi ke bawah, ini desainnya seperti ini, aksennya silver. Ini bukan lubang angin, cuma aksen aja, dan di sini untuk bagian fog lampnya. Dan dia sudah ada 4 parking sensor di depannya. Ada kamera 360 di sini, dan di sini ada sensor untuk ADAS-nya. Sofa di bagian depan menurut gue ini mirip kayak Alphard versi EV-nya, tapi harganya di bawah jauh. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, kalau dari sisi sampingnya, kalau kalian lihat dari sisi dimensi lah, ini sebenarnya lebih besar sedikit dibandingkan dengan Alphard. Kalau Alphard itu sekitar 5 meteran, sedangkan kalau untuk si Denza D9 ini itu sekitar 5,2 meter, jadi sekitar 200 mm lah untuk panjangnya. Jadi lebih panjang ini dibandingkan Alphard. Nah, kalau dari bawahnya untuk bannya sendiri, dia ini banyak palang di sini. Dia dari desainnya dual tone, ada warna silver dan juga ada warna black di sini. Terus ada logo Denzanya. Dan kalau untuk profil bannya sendiri, dia tuh 235 60 R18. Jadi secara ringnya dia ring 18, tapi kalau lihat dari ketebalan bannya ini cukup tebal ya. Sehingga kalau kita lihat tuh kalau ban tebal tuh biasanya untuk memberikan kenyamanan yang oke lah dari sisi penumpang atau pengemudinya. Nah, kalau kita mundur lagi, spionnya ini ada logo NFC-nya. Jadi seperti dengan mobil BYD, dia ada kartunya untuk bisa unlock ataupun lock dari mobil ini. Dan untuk desainnya sendiri ini cukup oke karena dia sewarna dengan mobil dengan bodinya, dan dia ada lampu spion di sini dan ada kamera 360-nya. Nah, kita mundur lagi. Kalau dilihat dari ini, dia ada aksen ini memanjang sampai belakang nih. Ini aksennya nggak chrome kayak tadi gue bilang. Dia warnanya silver, kayak matte silver gitu, jadi nggak lebay. Dari keeleganan tuh nggak lebay. Jadi pas dan menurut gua cocok sih.
Terus kalau dari handle-nya, dia handle sistem tarik, bisa dipencet ini, dia ada smart entry. Nah, kalau kita menutup, kerennya gini, kita tutup sedikit, nanti dia akan secara otomatis nutup. Wah, keren banget. Terus kalau kita di bagian row keduanya, dia udah ada fitur auto door. Jadi kalau dipencet sendiri, dia akan secara otomatis mundur ke belakang, ngebuka. Nah, untuk pegangan seperti ini, pegangannya, dan kabinnya luas banget. Nanti kita akan bahas dalamnya. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu, dia sliding door gitu. Dan kalau penutupnya tinggal dipencet lagi aja. Keren banget. Nah, kerennya dia untuk slide-nya di sini, dia di bawah jendelanya. Jadi nggak terlalu kelihatan, nyaru gitu, nyaru, keren. Nah, di sini ada port chargingnya. Untuk port chargingnya sendiri dia sudah CCS 2. Dia sudah bisa AC dan juga bisa DC. Nah, ini dan dia sini sudah fast charging. Itu kalau nggak salah dia bisa fast charging 0 sampai 40 menit itu bisa full langsung. Jadi secara kecepatan fast chargingnya itu oke punya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, ini dari desain belakangnya. Ini menurut gua elegan dan futuristik banget. Bisa kita lihat dari tailgate ini, lampunya keren banget. Dia memanjang dari ujung kiri sampai ujung kanan, membuat terasa ini mobil futuristik dan juga pastinya elegan. Terus dia ada logo Denza-nya di sini, warnanya silver gitu. Jadi bukan chrome, dia silver. Di sini ada juga emblem Denza D9, dan kalau di sampingnya juga ada EV tulisannya. Terus kalau di bagian spoiler, nah ini gede banget. Spoilernya ini gede banget, dan untuk wipernya dia ada di dalam sini. Wiper keren. Terus untuk high mountain lampnya, stop lampnya, dia panjang. Jadi nggak cuma sebagian, tapi ini panjang. Jadi berasa ini mobil mewah banget. Dan kalau kita di atas lagi, dia sudah ada shark fin tailnya, untuk antenanya. Nah, kalau untuk membukanya, ini sudah elektrik pastinya. Tinggal dibuka aja. Untuk membuka bagasi sebenarnya ada baik caranya. Salah satunya bisa dari remote-nya ataupun dari bagian depan pengemudinya. Di head unit bisa dibuka bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini cukup luas menurut gue ya. Karena emang dia panjang juga kan, dibanding Alphard ini cukup panjang. Dia cukup luas. Di sini ada, kalau kita lihat dari bagian sininya, ini ada kompartemen-kompartemen lagi, ada repair kit dan lain-lainnya. Terus ini kalau menurut gue bisa mungkin 4 koper kali ya, bisa muat ya, 4 koper. Terus kalau untuk menurunin kursi baris ketiga sebenarnya bisa ditarik aja, nanti dia akan turun. Nah, kalau untuk majuin bisa ini, majuin atau mundurin gitu. Nah, di sini ada lampunya, jadi biar nggak gelap, dan di sini juga ada hooknya, gitu. Nah, overall di bagian bagasinya ini cukup luas banget. Sekarang kita lihat dari bagian interiornya. Nah, sekarang gua udah di dalam mobil yang mewah banget. Jujur ya, gue kalau duduk sini nih, norak banget. Ini bener mewah, karena emang gue jarang naik mobil mewah gitu kan. Ini mobil mewah banget. Nih lihat. Memang kalau BYD itu atau ya Denza lah, itu biasanya untuk dashboard interior tuh unik-unik. Nah, untuk desainnya ini unik banget nih, bentukannya tuh unik banget. Jadi nggak kayak biasanya. Terus yang pastinya ini sudah soft touch. Sudah soft touch. Jadi dan jahitannya pun juga kulitnya nih. Wah, ini mewah banget jujur. Nah, untuk setirnya sendiri tuh, setir aja flat bottom gitu secara desainnya. Tapi lihat, empuk banget. Dan sini banyak tombol-tombolnya, dari pengaturan ADAS-nya atau pengaturan menu dan kawan-kawan. Ini cukup banyak tombolnya, dan di sini ada logo Denza-nya. Nah, kalau untuk head unitnya, ini semua pengaturan fitur-fiturnya bisa diatur di head unit ini. Ini sekitar 15 inch. Misalkan ke pengaturan AC dan kawan-kawan, kan kalau BYD itu bisa 3 jari nih kita gerakin. Coba di Denza juga bisa nggak ya? Oh, bisa ternyata, geng. Ini bisa ditinggiin atau bisa diturunin. Oh, ternyata masih bisa. Tapi sayangnya dia nggak bisa putar-putar kayak di BYD. Jadi ini nggak, kalau kita lihat sih nggak ada putar-putarannya ya. Jadi dia horizontal aja. Nah, kalau untuk dari sisi cluster meter di sini,
dia sudah full digital dan ini canggih banget. Dia bisa ngedetek kalau misalkan ada orang ataupun ada kendaraan. Jadi ada gambarnya gitu, gambar orangnya atau gambar kendaraan sana. Terus ini lengkap juga informasinya dari kecepatannya, terus dari TPMS-nya, terus dari KW-nya berapa lama, terus odonya udah berapa jauh gitu. Ini lengkap banget, detailnya lengkap banget dan keren, canggih menurut gue. Baik lagi dari sisi interior ini unik banget. Bisa lihat lagi, kisi-kisi AC-nya lucu banget tuh. Dia bentuknya seperti ini, tapi keren gitu. Terus ini juga, ini kayak kaca gitu, jadi membuat ini terkesan lebih elegan. Dan warnanya itu bukan chrome, tapi dia kayak silver matte gitu. Dan di sini ada aksen-aksen kayunya, dan dia ada ambient light-nya di sebelah sini. Nah, untuk isi AC sebelah sini juga keren menurut gua, unik. Terus dia sudah ada wireless charging di sini. Ini sekitar 50 kW. Jadi pasti kalau kalian mau ngecas handphone kalian sini pasti akan fast charging karena udah 50 kW. Dan untuk transmisinya ini desainnya keren banget, mewah, kayak berlian gitu. Ini keren banget. Kalau kalian lihat detailnya keren banget. Terus untuk pengaturan yang lain sini ada tombol start and buttonnya, ada parkingnya di sini, terus ada hazardnya di sini. Untuk generative brake-nya ada di sini. Modenya pun juga ada. Ini modenya bisa eco, normal ataupun sport. Terus untuk pengaturan buka pintu juga bisa di sini. Misalkan buka pintu samping nih, kebuka. Dia bisa kebuka di belakang. Keren banget. Kalau mau nutupnya pun juga bisa di sini. Gitu. Nah, untuk pengaturan lainnya ada pengaturan AC, pengaturan parking brake dan kawan-kawan. Ini sudah lengkap. Nah, untuk pengaturan buka bagasi ada di sini. Gitu. Jadi kalau buka bagasi tinggal dipencet aja nanti akan kebuka. Nah, untuk di sini dia ada kompartemen lagi, 2 buah cup holder, dan untuk kuncinya seperti ini. Unik banget. Kuncinya tuh unik banget menurut gue. Dia desainnya keren. Dan kalau untuk buka bagasi juga bisa dari sini. Gitu. Detailnya keren banget. Joknya ini empuk sih, empuk menurut gue. Empuk, pengaturan pun juga udah elektrik. Jadi kalau mau maju, reclining, terus mau mundurin, ini sudah elektrik dan juga sudah memory seat. Jadi tadi pas gua masuk itu dia langsung ngebuka kayak welcome gitu, welcoming seat gitu. Jadi dia ngebuka, terus pas gua duduk dia akan maju lagi. Nah, lanjut lagi dari desainnya. Ini desainnya mewah banget. Jujur gua duduk sini norak banget. Ini keren. Ini warna brown gitu. Dia warna brown, jahitannya juga jahitan asli. Wah, detailnya keren banget ini, gua nggak bohong. Terus ini dia ada kayak gini penopang kepalanya. Jadi kalau mau geser-geser tuh enak, geser-geser tuh aman. Kalau mau tidur ya, enak buat sini. Wah, keren, nyaman banget. Nah, untuk bagian ini nih, spion belakangnya dia sudah frameless gitu, keren. Terus kalau untuk bagian ini sun visornya ada lampu LED-nya dan ada kacanya. Nah, ini ada lampu di sini. Dan kalau untuk buka sunroof ya juga bisa lewat dari sini. Dipencet. Nah, pencet lagi. Oh, dia nggak otomatis gitu ya. Oh, harus pencet lama. Dia ini panoramic sunroof. Jadi di sini ada sunroof dan di belakang itu panoramiknya gede banget. Pencet aja lagi. Oke, ini buat naruh kacamata. Terus di sini sudah ada sensor ADAS-nya. Untuk pengaturan head unitnya kita cari ya, cek ada apa aja. Dia ini ada map. Jadi map ini kayaknya udah langsung nggak perlu terkoneksi dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi bisa langsung dicek. Untuk misalkan dicek rumah kalian dan kawan-kawan, ini sudah onboard di sini. Terus dan pastinya juga udah Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Nah, selanjutnya lagi di sini dia banyak banget fitur-fitur ya. Misalkan kalau nyari kita nyari misalkan ini kamera 360. Wah, kamera 360-nya ini gede banget. Ini kita cari ini. Oke, mana ya yang gambar 3D? 2D gambar 3D. Oke. Gambar 3D-nya. Oke. Ini lengkap banget dan ini tuh dia nggak nge-lag. Dia keren banget, dia nge-lag. Terus bagian lagi kita lihat ini ada BYD Assistant, terus ada File Manager,
My Car. Coba kita cek My Car. Wih, interiornya. Oh, ternyata kalian kalau mencet di sini tuh buka pintu bisa juga sini. Terus confirm safety oke. Oh, bisa dari sini buka pintu, kebuka pintunya, dan ada animasinya. Wah, keren banget anjir. Ini keren banget, jujur gue norak banget ini. Terus kalau menutup lagi bisa, oke, bisa ditutup lagi, gokil. Terus juga pengaturan review mirrornya juga bisa di sini. Kalau mau di unfold atau gimana bisa juga. Seat ventilate, nah seat ventilate. Oh, ada lagi yang di sini ada seat ventilasi. Oh, pengaturan di sini seat ventilasinya tuh. Wih. Ada massage. Oh, massage ada di belakang. Ini baik banget. Ini jujur baik banget. Oh, adjustment untuk joknya pun juga bisa di sini. Coba. Oh, bisa tinggi. Cool. Wah, keren. Ini canggih banget. Dia juga ada memory seat juga. Wah, jujur ini wah gila sini. Ini mobil canggih banget. Canggih, mewah, dan harganya nggak nyampe 1 M. Keren. Apalagi ya kita bisa lihat ya di sini. Ini coba kita cari fitur ADAS-nya. Mana fitur ADAS ya? Nah, settingnya pun juga cukup lengkap. Kalau misalkan ada ADAS-nya, ini ada ADAS-nya, driving assist, ada cruise control, ada cruise control. Terus juga safety-nya baik banget. Ini ada emergency lead keeping assist, blind spot detection di belakang. Ini lengkap banget, Bung. Wah, lengkap banget sini. Ini kalau dibahas satu-satu nggak bakalan nih seharian nih. Ada parking assist juga, jadi bisa ngasih radar lah ibaratnya gitu. Wah, keren. Dari energinya ini regenerative brakingnya bisa diatur. Terus vehicle-nya mau dibikin steering assist mode itu mau sport ataupun brake assist mode sport juga. Ini lengkap banget gitu. Nah, menurutku ini lengkap banget dan agak lama cukup bahasnya. Sekarang kita bahas dari sisi belakangnya. Nah, sekarang gue di dalamnya nih, jujur dalamnya keren banget. Nah, kalau untuk nutupnya tadi bukanya nutupnya gimana? Oh, tinggal digeser aja dia nutup. Nah, ini untuk pegangannya tadi, masuknya pegangannya di sini. Dan ini, wah, dia ada traynya ternyata. Keren banget. Gue udah kayak bos belum nih? Udah kayak bos belum? Jujur, gue norak banget nih. Ini keren banget, mewah, dan ini wah, gue nggak bisa ngomong apa sih. Terus, nah, kalau kita bahas dari sini, yang perlu di highlight adalah dari sisi ini ya. Ini di sini pengaturan digital, dia ada pengaturan musik, seatnya, AC-nya, dan kawan ini bisa dibahas di sini. Kalau mau di lock pun juga bisa di sini. Nah, untuk pengaturan seatnya pun juga kalau mau ditinggihin atau direndahin, keren. Nah, dia ada satu fitur yang keren namanya zero gravity. Kalau zero gravity dia akan mundur. Terus di bagian sininya pun dia akan naik. Jadi kalau kalian mau bobo-boboan nih, wah enak banget, gila. Jujur nih keren banget. Kita balik lagi. Posisi 1, oke. Nah, apalagi di sini? Di tengah ini, mundur bos, mundur bos, kalau bos. Posisi 2 deh. Nah, maju. Bos nih harus gini, bos nih. Nah, di bagian sini ini ada meja untuk laptop atau untuk makan, kerja dan kawan-kawan. Terus di sini ada 2 buka folder dan sini ada pengaturan untuk AC-nya. Canggih banget pengatur AC-nya. Dan kerennya adalah dia ada kulkasnya, bos. Kulkasnya ini keren banget. Dia ini untuk pendinginnya bisa minus 6 derajat ataupun kalau mau jadi penghangat itu sekitar 50 derajat lah. Jadi kalau kalian mau naruh minuman yang enak-enak bisa taruh di sini biar nggak aus gitu. Nah, terus apalagi ini dia ada sandal kepalanya, ini enak banget. Dan pastinya di sini juga ada wireless charging di bagian sini. Itu sekitar 50 watt, jadi udah fast charging. Dan di sini udah panoramic roof. Ini gede banget, jadi terlihat makin luas. Dan di sini ada lampu bacanya, pengaturan AC-nya, ada handle-nya juga di sini. Di sini ada pocket lagi kalau kalian menaruh barang-barang di sini. Terus di sini ada cup holdernya. Tapi yang gue bingung adalah ini mobilnya gede mewah, tapi cup holdernya nggak banyak gitu. Jadi cuman beberapa aja cup holder di sini 2. Bisa nggak tuh sini banyak nih, ini cuma 1 doang. Tapi oke lah. Karena kan ada kulkas, jadi tinggal naruh minuman dingin enak.
ini enak banget. Ini apalagi sini ya, ini ada pencetan lagi. Kalau misalkan, oke, balikinnya seperti ini. Nah, di sini kalau kalian mau ngaturnya pun juga ada tombol fisiknya. Nah, jadi nggak cuman pengaturannya di digitalnya, tapi kalian juga bisa pengaturan tombol fisiknya di sini. Ada pencetannya nih, sini pencetannya. Nah, misalkan mundur sendiri atau keren. Nah, coba sekarang kita bagian belakangnya ya. Let's go bagian belakang. Nah, di bagian row ketiganya ini 3 baris, tiga sheet lah. Ini ada headrest, 3 headrest, dan di tengahnya pun cukup nyaman menurut gue. Ini joknya juga keren, joknya ini nyaman banget, mewah. Di bagian sampingnya ini ada 2 buka folder, terus juga ada colokan Type C kalau mau ngecas, dan juga ada AC pengaturannya. Untuk nyalain pun juga bisa. Tuh. Sisanya ada hooknya, dan ini menurut gue ya mewah lah. Walaupun kok dibilang luas, sebenarnya kalau misalkan dia bosnya mundur, ini akan sempit. Apalagi kalau dia misalkan pakai fitur zero gravity, pasti row ketiga akan nggak dapet sih, nggak bisa gitu. Jadi memang kalau dibilang ya cukup oke lah, walaupun dibilang nggak luas banget, tapi kalau kalian mau lebih nyaman, itu di baris kedua pasti udah kayak bos menurut gue. Gimana, keren nggak Denza D9 ini? Nah, dari sisi motor listriknya, ini dia ditenagai sekitar 103 kWh dan bisa mencapai sekitar 600 km untuk jarak tempuhnya. Dan pastinya kalau untuk dari sisi tenaganya itu dia sekitar 260 horsepower dan 360 Nm. Itu 0 ke 100 km per jam itu sekitar 9,5 detik. Kenceng banget. Jadi walaupun bobotnya dimensinya gede banget, tapi untuk secara tenaganya ini cukup oke untuk digunakan di dalam kota ataupun di luar kota. Keren banget nih untuk Denza D9 ini. Nah, sekarang gue bersama dengan Tiara. Halo Tiara. Halo, ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Gimana kabarnya? Baik. Mantap. Tiara, ini gokil banget itu mobil. Ini barusan keluar dan harganya wah gila sih. Gue nggak nyangka sih. Ngagetin ya? Ngagetin. Nah, sebenarnya ada berapa tipe sih untuk Denza D9 Denza ini? dia cuma satu tipe aja. Satu tipe aja? Ya. Oke, tapi dari sisi warnanya banyak pilihan. Kalau warna kita ada 4 warna pilihannya. Oke. Gitu. Jadi ada warna putih, hitam, grey, sama biru. Biru. Kalau untuk interior juga ada beda kah? Interiornya dia ada 2 pilihan, untuk beige sama brown. Oh, beige and brown. Ya. Oke. Nah, harganya kan keluar kemarin 950 juta. Betul. Gila banget. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman nih mau beli mobil ini, itu dapat benefit apa aja? Kalau dapat benefit, Pribook saat ini pasti pengirimannya lebih cepat. Oh, lebih cepat, oke. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan dari Denza sendiri, kita omonginnya ke warranty ya. Warranty itu pertama ada 8 tahun 8 tahunnya baterai. Baterai 8 tahun? Atau 160.000 km. Oke. Kedua, free maintenance selama 6 tahun, unlimited kilometer. Yang jelas 6 tahun aja. 6 tahun. Untuk free maintenance itu dari service, betul, spare part dan kawan-kawan. Betul. Oke, selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Atau untuk kilometer unlimited. Kilometernya unlimited. Cool. Terus gitu. apa lagi? Untuk motornya warantinya itu di 8 tahun atau 150.000 km. 8 tahun atau 150.000 km. Oke, lumayan panjang ya. Berarti kurang lebih kayak sama dengan waranti dari BYD ya? Betul. Kurang lebih sama. Oke, hanya free maintenance-nya aja yang berbeda. Kemudian kalau untuk Denza dapat wall mount charging-nya itu dia 11 kW. Free wall mount charging 11 kW. 11 kW? Iya. Pemasangan free. Free juga? Iya. Untuk instalasi dia free. Oh, berarti dari sisi pemasangan, terus dari sisi wall mount charging-nya itu free. Untuk pemasangan wall mount charging-nya free. Dan untuk charging-nya itu 11 kW. 11 kW. Kalau biasanya kan kalau BYD kan 7 ya? 7 juga. Betul. Oh, ini 11 kW jadi lebih besar ya? Lebih besar. Oh, I see. Nah, kira-kira nih, biasanya kalau mobil baru nggak ada promo ya? Nah, ada promo nggak sih? Untuk mobil ini? Kalau mobil ini, yaitu balik lagi tadi kita kan memang BYD kan menjualnya dengan harga yang murah, tapi promonya memang hanya di waranti saja dan pengiriman yang lebih cepat. Atau mungkin ada mau minta benefit lainnya, nanti bisa langsung hubungin Tiara kali ya. Betul, bisa langsung hubungi Tiara. Oh iya, kalau misalkan di Denza ini bisa 50-50 sih sebenarnya. Jadi tahun ini bayar, selama 1 tahun nggak usah pembayaran
cicilan, tapi di tahun depannya tinggal pelunasannya lagi aja gitu. Oh, I see. Berarti promo 50-50 ini kalau misalkan dia bayar dulu setengahnya, terus libur dulu selama setahun, baru di akhir bayar lunasnya. Ya. Oh, I see. Itu lumayan oke sih, karena buat pengusaha itu bisa diputar lah uangnya. Betul, jadi uangnya bisa diputar lagi. Oke, nah kalau misalkan nih dari teman-teman pengen lihat mobil ini atau pengen test drive atau gimana, itu bisa nggak sih kira-kira? Kalau untuk mau lihat mobil ini bisa dibantu dengan Tiara di Denza BYD. Kita ada di sampingnya Rarasa sih gitu. Oke. Tapi kalau untuk test drive kita memang belum ada test drive-nya. Jadi bisa show unit aja. Show unit aja ya, berarti bisa experience gimana sih dengan mobil itu bisa datang sini? Iya, betul. Oke, untuk nomornya nanti ada di kolom deskripsi. Oke. Sip, Tiara, thank you waktunya ya. Thank you, makasih. Nah, untuk kesimpulannya adalah mobil ini gila banget. Yang gue bingung adalah dengan harga segitu, fitur ditawarkan, terus dimensi yang besar, kenyamanannya, kemewahannya, keeleganannya. Gue bingung, ini Denza D9 nyari untungnya dari mana? Kalau kita lihat dari Alphard ya, harganya sekitar 2M-an, terus Zeekr 009 tuh yang harganya sekitar 2M lebih, dan Maxus Miva 9 yang harga 1M juga lebih, ini di bawah 1M harganya. Gue bingung banget, ini dia nyari untungnya dari mana? Tapi kita udah denger juga dari sisi salesnya bahwa kalau benefit-benefit tawarkannya itu cukup banyak dari sisi warranty ataupun spare partnya ataupun dari servisnya. Jadi ini oke punya, harganya di bawah 1M. Menurut kalian ya, kalau misalnya dibandingkan dengan Alphard deh yang paling sering di jalanan, ini worth it gak dibeli? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.